Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 20 Maret tahun 1983, Mbak Sri Mulyani beserta pasangannya, Pak Eko, itu sedang mempersiapkan hari pernikahan. Mereka kemudian memutuskan untuk berbelanja di satu tempat di wilayah Yogyakarta. Tetapi di tengah jalan, di jalan yang sempit, di jalan yang gelap dan sepi, mobilnya dipepet. Dan kemudian sekelompok orang datang menyerang untuk berusaha mengambil harta kekayaan yang mereka bawa. Mbak Sri Mulyani dengan pasangannya, Pak Eko, itu berusaha melakukan perlawanan dan ya karena perlawanan itu relatif tidak seimbang, akhirnya Ibu Sri Mulyani kena tusuk di bagian belakang kepalanya dan meninggal dunia. Ketika masyarakat kemudian melaporkan ke Kodim setempat, Kodim mengatakan bahwa ini sudah keterlaluan, rakyat sudah semakin resah dan kami akan mengambil tindakan yang signifikan untuk mengurangi kekerasan dan kriminalitas yang ada di Yogyakarta. Ibu Sri Mulyani konon katanya adalah seorang anak dari pejabat daerah pada waktu itu. 5 hari berselang, di sebuah daerah lokalisasi, ada seorang penjahat kawakan, seorang residivis, seorang preman, namanya adalah Wahyono. Dia baru saja keluar dari tempat lokalisasi dengan mententeng seorang perempuan. Tiba-tiba di depannya itu dia dicegat oleh sosok orang dengan topeng, berbadan kekar dan membawa parang. Wahyono yang adalah ketua geng pada waktu itu, dia bertanya, "Oi, lu siapa?" Tapi sebelum terjadi kontak fisik, Wahyono ambruk karena dia diterjang peluru dari arah yang tidak diketahuinya. Dia marah, dia kesakitan, dia minta tolong, dia mengajak teman-temannya yang ada di sekitar situ untuk membantunya dalam perkelahian, tetapi perkelahian itu tidak pernah terjadi karena yang terjadi di situ adalah penyiksaan dan kemudian pembunuhan. Wahyono dibunuh di tempat oleh orang tak dikenal dengan peluru yang melesat dari senapan yang juga tidak diketahui posisinya di mana. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa Wahyono itu adalah kepala dari preman, ketua dari salah satu kelompok geng anak muda di Yogyakarta. Karena itu, ketika beliau bersimbah darah meninggal, maka orang-orang curiga bahwa pelakunya tidak siapapun selain dari musuh-musuhnya sendiri. Musuh dari geng yang dia pimpin sendiri. Begitu perkiraan. Dan itu pun menjadi anggapan bagi anak buah Wahyono sendiri. Sehingga mereka sibuk untuk mencari siapa sebenarnya yang telah melakukan pembunuhan brutal seperti ini kepada ketua mereka. Nah, di tengah kerusuhan dan kekisruhan itu, di tengah ketidaktahuan itu, muncullah sebuah pengumuman, ayo kita sama-sama melayat Wahyono. Ayo kita sama-sama untuk melayat ke rumahnya dan melakukan konsolidasi untuk mencari siapa sesungguhnya musuh dari Wahyono dan kita siap-siap balas dendam di sana. Kita ngadain rapat gitu. Tiba-tiba tuh ada ajakan semacam itu. Ya tentu saja ajakan itu langsung disambut oleh anak buah Wahyono. Jadi semuanya ngumpul di sana, bukan hanya melayat tapi rapat tentang siapa dalang dari pembunuhan Wahyono dan siapa yang seharusnya mereka serang. Tanpa mereka sadari adalah bahwa di tengah-tengah orang-orang yang melayat itu ada pria-pria misterius berjaket hitam, ada juga pedagang kaki lima yang tiba-tiba muncul di situ, ada penjual jajan untuk anak-anak yang tiba-tiba nongkrong di situ, dan beberapa di antara mereka memotret orang-orang yang hadir melayat ke Wahyono. Sekitar 2-3 hari berikutnya, malam hari jam 10, Yogyakarta dikejutkan lagi dengan suara rentetan tembakan dari berbagai arah. Dan pagi harinya akhirnya orang-orang mengetahui di jalan-jalan, di trotoar-trotoar, di perempatan-perempatan ada banyak mayat bergelimpangan. Mereka memiliki karakteristik yang sama. Satu, wajahnya genjur habis dibonyokin. Kemudian yang kedua mereka bertato. Dan yang ketiga adalah mereka semua adalah anak buah Wahyono. Tanggal 5 April 1983, Bapak Pimpinan Kodim, M. Hasbi, itu langsung mengatakan bahwa mulai dari saat ini preman-preman, para penjamret, kriminal-kriminal harus menyerahkan diri atau kalau tidak kami jemput paksa. Istilah jemput paksa itu sudah diketahui bersama maknanya. Nah, itulah
yang dijadikan oleh sejarawan sebagai tonggak awal mula diberlakukannya Petrus di Indonesia, di Yogyakarta, April tahun 1983. Itu yang resmi, karena sebenarnya masyarakat itu sudah sering kali mendapati preman-preman atau orang-orang residivis atau orang bertato itu meninggal secara misterius gitu. Kadang-kadang tergeletak di tengah jalan. Tapi orang-orang sebelum tahun 1983 itu mengira bahwa preman-preman itu tuh mati karena persengketaan di antara para preman, persengketaan di antara ormas palak gitu. Ya seperti itu. Jadi mereka menganggap itu adalah sesuatu yang biasa walaupun sering terjadi, tapi anggaplah itu adalah resiko dari preman. Tidak ada yang berpikir bahwa sebenarnya yang melakukan penembakan dan atau pembunuhan atau pengarungan atau penculikan itu sebenarnya adalah abdi-abdi negara yang berusaha untuk menghabisi para penjahat untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Dan karena ini pada akhirnya menjadi sebuah operasi yang jelas dan formal dan terbuka, bahkan diliput sama media, maka ini pun dilakukan secara lebih sistematis. Tidak semua sistemnya itu bisa dipublikasikan, tetapi ada beberapa yang sudah sangat jelas. Misalkan penembakan-penembakan dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di tempat-tempat yang minim kriminalitasnya itu biasanya sangat-sangat misterius. Makanya disebut sebagai Petrus, penembakan misterius. Itu terjadi di wilayah-wilayah yang aman, terjadi di wilayah-wilayah dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Jadi kalau misalkan Baraya cek datang ke Sumedang, itu ada namanya Cadas Pangeran, datang ke Garut, di sana namanya ada Gunung Gelap. Kemudian di Kalimantan Timur itu ada wilayah namanya Bukit Soeharto. Nah, di situ itu dikenal sebagai tempat yang angker, tempat yang banyak hantunya. Bukan gara-gara benar ada hantunya, tetapi gara-gara masyarakat mengira di sana memang banyak hantunya. Kenapa seperti itu? Karena di sana seringkali ditemukan mayat-mayat. Kadang-kadang termutilasi, kadang-kadang utuh, tetapi yang jelas ada mayat-mayat misterius yang tergeletak begitu saja di sana. Belakangan diketahui bahwa itu adalah tempat pembuangan mayat buat korban-korban para Petrus. Tetapi mayat-mayat yang dimaksud itu tidak diketahui identitasnya siapa, tidak diketahui statusnya apa, tidak diketahui dia berasal dari mana. Karena apa? Karena wilayah Garut, wilayah Sumedang, Kalimantan Timur pada waktu itu adalah wilayah-wilayah yang rendah sekali kriminalitasnya. Sehingga kriminal itu ditembak dan tidak diketahui. Seharusnya tidak diketahui di mana dia dibuang. Tiba-tiba dibuang di Garut, sudah tinggal tulang belulang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di wilayah-wilayah yang angka kriminalitasnya sangat tinggi, itu penculikan, pembunuhan, dan kemudian pembuangan mayat itu benar-benar dilakukan di tempat terbuka gitu. Jadi misalkan ada orang, ada preman di depan anak istrinya tiba-tiba diseret sama para tentara, dimasukkan ke dalam mobil, dan kemudian tak lama kemudian sudah diketahui dia meninggal di pinggir jalan gitu. Itu terbuka beneran. Atau misalkan ada orang yang satu hari dia sehat walafiat, besoknya dia ditemukan di perempatan jalan, di trotoar, dalam kondisi kepala yang sudah berlubang dan sebagainya. Nah, di tempat-tempat dengan kriminalitas tinggi, itu pembunuhan, penembakan, dan penculikan itu dilakukan terang-terangan. Kenapa seperti itu? Ya maksudnya detailnya gimana? Kan gini Baraya, Petrus itu digunakan secara sengaja untuk meredam keresahan masyarakat. Kan begitu. Nah, di masyarakat dengan kriminalitas yang sudah rendah, maka ya masyarakat itu sudah tidak takut dan merasa aman. Dan karena itu kalau ada preman yang langsung aja ditembak, kemudian dibawa pergi, disimpan di tempat yang tidak diketahui. Aman, selesai kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di tempat-tempat dengan kriminalitas yang tinggi, maka penembakan itu harus demonstratif. Dan harus bisa dipertontonkan kepada para preman yang lain agar mereka tahu bahwa mereka bisa saja menjadi sasaran berikutnya kalau mereka masih mau menjadi preman. Makanya sampai pada waktu itu ada ancaman, lapor kepada kami, menyerahkan diri kepada kami, atau kami yang jemput. Nah kalau misalkan kami yang jemput itu udah benar-benar berbahaya. Yang lebih ngeri lagi gak dijemput tapi langsung misalkan dieksekusi di tempat, dan itu banyak kejadiannya. Baraya setuju nggak kalau misalkan Indonesia diterapkan lagi Petrus semacam itu?
Kan banyak di Indonesia itu orang yang sudah frustasi, udah sangat tertekan dengan situasi dan kondisi negara ini, sehingga mereka berpikir seandainya ormas-ormas yang malakin saya itu ditembakin sama Petrus, seandainya penjahat-penjahat yang suka malakin orang itu ditembak sama Petrus, seandainya anak-anak muda yang suka geber-geber motor di tengah jalan itu juga mati ditembak Petrus, pasti Indonesia lebih damai. Kan banyak di antara baraya yang berpikir seperti itu, ya kan? Dan makanya di Indonesia itu banyak orang yang mengusulkan, ayo kita lanjutkan kembali, kita bangkitkan kembali Petrus. Tapi masalahnya gini baraya, salah satu kelemahan terbesar dari proses berpikir kita, orang Indonesia itu adalah bahwa kita tuh selalu percaya pada sistem, alih-alih percaya pada orang yang megang sistem itu. Sehingga kalau misalkan kita frustasi, kita balik tuh ke sistem. Jadi misalkan gini, Indonesia pendidikannya jelek, maka hal pertama yang dipikirkan itu adalah kurikulumnya harus diganti gitu. Kalau misalkan Indonesia sekarang sedang tidak bagus-bagus aja, muncul kelompok-kelompok radikal yang kembalikan ke khilafah Islamiyah, ke syariat Islam, bukan ke Indonesia yang begini begitu gitu. Jadi mikirnya itu adalah ke sistem gitu. Nah, padahal sebenarnya yang harus kita jadikan fokus perhatian itu bukan sistemnya, tapi siapa yang menjalankannya gitu. Nah, kayak Petrus misalkan kemarin, kalau misalkan Petrus itu memang secara sengaja dilakukan kepada orang-orang yang jahat, para begal atau koruptor atau mafia-mafia tanah dan sebagainya, it's okay gitu. Ya mungkin kita masih bisa memakluminya. Tapi masalahnya siapa yang megang itu? Karena di tengah-tengah pembunuhan yang dilakukan di Petrus itu, yang banyak kejadian itu apa? Banyak orang-orang yang tidak bersalah itu jadi sasaran. Kan Petrus itu sederhananya adalah sebuah sistem memberikan hukuman kepada orang lain tanpa pengadilan. Praktis dan efisien, tapi gara-gara tanpa pengadilan, maka sangat mungkin ada orang-orang tidak bersalah, ada orang-orang tidak berdosa yang justru menjadi korban. Kan begitu. Misalkan di kejadian Petrus itu ada kejadian di mana seorang tim sukses kepala desa tiba-tiba menjadi sasaran tembak Petrus. Dia menyadarinya karena sebagai tim sukses dan kepala desa yang dia ajukan itu menang, si kepala desa itu punya catatan siapa yang mau jadi sasaran Petrus. Dia lihat, loh kok saya jadi sasaran gitu. Ternyata dia menjadi sasaran itu bukan gara-gara dia adalah preman atau pelaku kejahatan, bukan. Tapi dia dilaporkan sebagai preman oleh lawan politiknya di desa itu. Jadi ada laporan, Pak, saya dijamret sama si itu bisa hilang. Pak, saya dipalak sama orang itu bisa hilang. Nah, ini pengakuan sepihak ini bisa aja berlaku misalkan kepada orang-orang, saya punya hutang kepada baraya 100 juta dan saya tidak mau membayarnya. Saya tinggal lapor ke Kodim, Pak, saya dipalakin sama preman itu. Baraya itu bisa aja ditembak gitu. Dan itu kejadiannya banyak seperti itu. Makanya di Indonesia jumlahnya itu tidak diketahui korban Petrus itu. Ada yang menyebut ratusan, ada yang menyebut sampai 10.000 orang dan lain sebagainya. Kenapa angkanya tidak jelas, tidak pasti? Karena siapa yang dibunuhnya, siapa yang menjadi sasarannya, bahkan kriteria semacam apa yang layak membuat seseorang itu masuk ke dalam daftar buruan, itu juga tidak pernah jelas, tidak pernah ketahuan. Nah, bahkan kadang-kadang ada misalkan Pak Ustadz lagi ceramah begini dan begitu, tiba-tiba hilang. Ada misalkan seorang aktivis, ya katakanlah misalkan Wiji Tukul, nyindir pemerintah, akhirnya apa? Hilang. Ada seorang buruh yang berdemo untuk nuntut gaji, itu bisa aja hilang. Karena walaupun ini tujuannya adalah baik untuk menjaga keamanan dan untuk membuat masyarakat tidak resah, tapi siapa yang dikorbankan itu tergantung pada pelapor. Dan pelapor itu bisa siapapun. Bisa tetangga baraya yang julid, bisa orang yang ingin menguasai harta warisan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada pengadilan di sana. Makanya sekali lagi saya minta kepada baraya, kalau misalkan baraya mau usul, baraya mau mengajukan sesuatu, jangan fokus pada menciptakan perubahan itu dengan sistemnya, tapi tentang siapa yang menjalankannya. Demokrasi dengan monarki mana yang lebih bagus? Bukan soal demokrasi atau monarkinya, tapi tergantung siapa yang menjalankannya. Kalau misalkan monarki itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan luar biasa, maka itu bisa jauh lebih baik daripada demokrasi. Kan begitu, demikian pun hal yang sebaliknya gitu. Kalau misalkan di Indonesia banyak koruptor, kemudian kita minta hukum mati,
Tergantung siapa yang melaksanakan itu. Kalau misalkan hakimnya disuap, jaksanya disuap, itu bisa aja para penegak hukum, para aktivis itu dihukum mati gara-gara mereka divonis korupsi. Padahal tidak, kan bisa aja seperti itu. Jadi mari kita sama-sama berpikir secara lebih luas dan terbuka. Dan dalam hal ini saya ngajak kepada Baraya semua untuk berpikir soal mental dan karakter para penegak hukum dan pemangku kebijakan di Indonesia. Bukan hanya sekedar sistem apa yang berjalan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan korban Petrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.